Yang pertama kita bahas yaitu menjelaskan tokoh protagonis dan antagonis dalam cerita fiksi. Jadi, berdasarkan fungsi tokoh dalam suatu cerita, maka tokoh itu dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh protagonis itu adalah tokoh utama dalam suatu cerita atau tokoh yang memiliki sifat baik. Sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang menjadi penentang tokoh utama atau tokoh yang memiliki sifat tidak baik. Di mana tokoh antagonis memiliki karakter yang bertentangan dengan tokoh protagonis, di mana tokoh antagonis itu disebut juga tokoh lawan protagonis. Selanjutnya, menuliskan tokoh dan sifatnya pada teks fiksi. Ya, untuk mengetahui sifat tokoh, kamu dapat membaca cerita fiksi tersebut secara berulang-ulang dan memahami jalan ceritanya. Selain itu, kamu dapat mengetahuinya dengan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan watak tokoh tersebut. Selanjutnya, menjelaskan karakter tokoh pada teks fiksi. Ya, sebuah cerita dapat kita nikmati ketika kita mengenal tokoh cerita serta memahami jalan cerita dari awal hingga akhir. Ya, cara untuk memahami sebuah cerita dapat dilakukan dengan membagi cerita menjadi bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir secara cepat. Ya, selanjutnya menjelaskan karakter tokoh pada teks fiksi. Agar kita lebih mudah memahami atau menyimpulkan isi cerita, maka kita harus mencari terlebih dahulu kalimat atau kata kunci dari cerita tersebut. Apabila sudah menemukan kalimat atau kata kunci, maka kita akan lebih mudah menyimpulkan isi cerita. Cerita dengan tokoh tunggal lebih mudah dipahami isinya, karena kita hanya fokus pada jalannya cerita tanpa harus mengingat banyak tokoh. Yang selanjutnya, menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi. Setiap cerita memiliki alur, latar, dan tokoh yang berbeda-beda. Ketiga hal tersebut membuat cerita menjadi enak dibaca. Alur cerita mempengaruhi panjang pendeknya sebuah cerita. Sedangkan latar itu menggambarkan lokasi dan waktu cerita tersebut. Sementara itu, kamu juga dapat mengetahui sifat para tokoh melalui kalimat-kalimat dalam cerita tersebut. Ya, selain cerita fiksi, cerita rakyat juga memiliki tokoh. Cerita rakyat itu biasanya disebut legenda. Tokoh dalam cerita rakyat tersendiri dari tokoh antagonis dan protagonis. Ya, kamu dapat mengetahui nama dan sifat para tokoh setelah membaca cerita. Selanjutnya, menjelaskan hasil identifikasi jenis dan tokoh-tokoh dalam teks fiksi atau disebut fabel ya. Dimana fabel itu adalah cerita fiksi yang tokoh utamanya adalah hewan yang mampu berbicara dan bertingkah seperti manusia. Dalam fabel, sifat-sifat manusia digambarkan oleh sifat-sifat hewan tertentu. Fabel memiliki jalan cerita yang sama seperti kehidupan manusia. Beberapa hewan dipilih untuk memiliki sifat tertentu. Misalkan kancil melambangkan kecerdikan, serigala menggambarkan keserakahan, burung elang menggambarkan kegagahan, harimau menggambarkan kekuatan dan kesombongan, sedangkan semut menggambarkan sikap kerja sama. Demikian pelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat bagi anak-anak kami semuanya. Tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.